Sistem perawatan yang kita lakukan selama ini sampai melakukan pemetikan ini sangat, agar bunga tidak mengalami kerontokan dan bobotnya menjadi berat buahnya dan tahan simpan, kita memakai yaitu suplemen tanaman fase generatif. Kita ini buahnya masih cukup lebat, luar biasa seperti ini. Walaupun cuaca sangat panas, ini bisa dilihat nih kawan-kawan. Warna buahnya sama daunnya hampir sama, hijau kehitaman, seperti ini. Sangat besar-besar sekali. Sampai ke bawah-bawahnya, ke perantingan yang pendek juga, buahnya nih seperti ini. Sangat mengkilat sekali, kehitaman warnanya. Dan bunganya di sini masih cukup banyak seperti ini, buah-buah yang kecil juga seperti ini bunga-bunganya, dan perantingannya sangat pendek di sini bisa dilihat. Jadi kalau perantingan pendek, otomatis bunga dan buah itu akan banyak kawan-kawan. Ini sampai ke ujung-ujungnya, ke atasnya nih. Sampai ke dalam-dalam buahnya. Kalau kita angkat di sini baru dia kelihatan. Ini cabai merah besar ini kawan-kawan. Kita melakukan pemetikan hari ini. Mudah-mudahan hasilnya lebih banyak atau maksimal kawan-kawan. Karena di pemetikan yang pertama kita mendapatkan kurang lebih 90 kilo. Kemudian yang keduanya, pemetikan kedua, kita mendapatkan kurang lebih 125 kilo. Kemudian di pemetikan yang ketiga kita mendapat kurang lebih 130 kilo kawan-kawan. Jadi memang karena permintaan pasar juga kita melakukan pemetikan yang warna hijau seperti ini. Kita tidak menunggu merah karena situasinya juga cuacanya sangat panas dan juga air sangat susah di tempat kita, tidak bisa melakukan perendaman selokan atau mengairi selokannya. Jadi kalau kita menunggu merah, dikhawatirkan nanti kondisi buahnya kurang berat atau bobotnya kurang kawan-kawan karena kekurangan air. Makanya kita pilih panen hijau kawan-kawan. Dan juga jual hijaunya itu sangat gampang atau sangat mudah. Kita melakukan panen hijau juga agar perputaran modalnya cepat, karena kita juga untuk saat ini melakukan pembongkaran lahan lagi. Jadi modal panen cabai hijau ini modalnya kita gunakan untuk di lahan lain. Dan ini banyak juga pertanyaan di antara kawan-kawan kita, berapa menghabiskan modal untuk populasi tanaman. Ini populasi tanamannya kurang lebih 1.400. Modal yang kita keluarkan kurang lebih 3.500.000 kawan-kawan. Nah, untuk modal 3.500.000 di pemetikan yang ketiga saja sudah mendapatkan lebih, walaupun harganya murah ini kawan-kawan, kurang lebih kemarin hanya 11.000 kita jual yang hijaunya. Nah, dengan 3 kali petik kita sudah mendapatkan modal kurang lebih 5 juta lebih kawan-kawan. Jadi sudah melebihi target kita baru 3 kali petik. Nah, setelah itu baru kita memperoleh keuntungannya. Nah, itulah keuntungan kalau kita menanam cabai merah besar seperti ini kawan-kawan. Jadi walaupun harganya murah, tetapi hasilnya lumayan banyak kawan-kawan. Nah, ini bisa dilihat ini. Itu buahnya kawan-kawan, luar biasa sekali. Sangat-sangat lebat buahnya. Kalau kondisi tanamannya tidak terlalu tinggi kawan-kawan. Ini pendek pohonnya.
Karena mengapa menjadi pendek seperti ini? Karena di tempat kita ini musim angin keras, kawan-kawan. Kita kemarin tidak melakukan potong tunas atau perempelan tunas nih. Bisa dilihat nih tunasnya. Sangat besar-besar, kita biarkan semuanya tunasnya, kita pelihara semua. Agar tanaman tidak menjadi tinggi. Jadi kalau tinggi itu angin keras bisa patah tanamannya, kawan-kawan. Makanya kita buat tidak terlalu tinggi seperti ini. Ini kurang lebih tingginya hanya 90, hampir 1 meter aja, kawan-kawan. Jadi dengan kondisi tanaman yang pendek seperti ini, perawatannya lebih mudah di musim angin yang kencang, kawan-kawan. Buahnya, daunnya masih segar seperti ini. Memang kendala yang kita hadapi saat ini adalah kekurangan air, kawan-kawan. Jadi luar biasa keringnya, sehingga ada ini kondisi daunnya yang ada yang berguguran seperti ini. Ini bukan disebabkan hama atau penyakit karena kurang air, kawan-kawan. Ada 1-2 lah. Itu hal yang wajar sebenarnya bagi tanaman untuk mempertahankan hidupnya. Jadi biasanya kalau saking panasnya, biasanya tanaman itu menggugurkan bunga atau menggugurkan buah sebagiannya untuk bisa bertahan hidup, kawan-kawan. Itu sifat alami tumbuhan, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Sistem perawatan yang kita lakukan selama ini sampai melakukan pemetikan ini sangat simpel sekali, yaitu dengan sistem kocor dan pemberian nutrisi. Karena kita tidak memberikan pupuk susulan, khususnya di fase pembuahan seperti saat ini, menggunakan sistem granul atau butiran. Karena lahan kering, tanah padat, makanya kita memberikan yang namanya, khususnya di fase pembuahan kita menggunakan yaitu humid acid plus kalium. Jadi merek dagangnya Impresol seperti ini. Ini dari PT Mitra Merdeka Tani. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai di fase pembuahan karena ada kandungan kaliumnya. Jadi dengan pemberian asam humat, jadi sebagaimana kawan-kawan ketahui semua bahwa manfaat asam humat itu adalah menyimpan air. Jadi makanya kita langsung mengocor di lubang tanam di sini, di pangkal batang ini, tidak di lubang pupuk susulan. Jadi ibaratnya sambil menyiram, sambil memberikan pupuk, kawan-kawan. Nah, dengan pemberian asam humat setiap melakukan pengocoran, yaitu interval 5 hari sekali, ini 3 sendok makan kita berikan dengan pengocoran per lubang tanam kurang lebih 50-100 mili, kawan-kawan. Nah, dengan sistem seperti ini maka lahan padat, tanah kering bisa menjadi subur dan tanamannya bisa berbuah dengan lebat walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Nah, itu yang kita lakukan untuk perawatan sistem kocornya. Bisa ditambah dengan NPK grower karena di pembuahan itu kita memerlukan kalium yang tinggi, makanya kita menggunakan NPK grower juga, dan juga bisa ditambah dengan fungisida sedikit, kawan-kawan. Nah, itu agar tanaman tetap bagus. Jika tidak menggunakan fungisida, bisa menggunakan bahan lain seperti menggunakan jamur trichoderma atau sejenisnya, itu sangat bagus sekali. Nah, sehingga kondisi tanamannya boleh dikatakan masih kondisi aman. Sedangkan untuk melakukan penyeprian agar tanaman ini daunnya tidak keriting, kita melakukan penyeprian dengan insektisida sistem rolling. Kadang-kadang kita memakai bahan aktif Pyridaben, kadang-kadang kita memakai bahan aktif Abamectin murni seperti menggunakan Agrimek, atau kadang-kadang kita memakai Diapenturon yang merek dagangnya seperti Pegasus, kawan-kawan. Nah, sistem rolling itu sangat penting untuk mengatasi resisten hama, agar nanti kalau sudah resisten itu sangat sulit sekali mengendalikan. Nah, sehingga tanaman seperti ini. Sedangkan untuk fungisidanya kita memakai sistem rolling juga. Kadang-kadang kita memakai fungisida bahan aktif Metalaxyl di rolling dengan Propinap dan lain sebagainya, kawan-kawan. Jadi dengan sistem rolling tanaman tetap tumbuh subur, hama tidak menjadi kebal atau menjadi resisten. Nah, agar bunga tidak mengalami kerontokan dan bobotnya menjadi berat buahnya dan tahan simpan, kita memakai yaitu suplemen tanaman fase generatif, kita memakai Kalinet. Ini ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Jadi boron ini sangat berperan penting juga, di mana boron ini berfungsi menyempurnakan proses penyerbukan bunganya, kawan-kawan. Jadi kalau bunganya jadi buah, otomatis nanti bisa lebat. Sedangkan ini kalium fosfat ini jadi perangsang akar, perangsang tunas itu juga. Sedangkan kalium itu agar tidak mengalami kerontokan juga. Jadi sangat bagus sekali dengan menggunakan suplemen tanaman seperti ini. Sehingga buah cabainya bisa menjadi lebat, tidak mengalami kerontokan, kawan-kawan.
Jadi komplit kalau suplemen tanaman ini ada fosfat, kalium, dan ada boronnya. Jadi bisa dilakukan secara spray dan juga bisa dilakukan dengan kocor. Jadi dosis yang kita gunakan untuk suplemen tanaman ini kita menggunakan 30 ml untuk takaran 1 tangki semprot untuk penyemprotan, sedangkan untuk pengocoran bisa digunakan 20 liter air untuk per lubang tanamnya. Maksud kita itu kurang lebih 50-100 ml. Kita pakai ini satu tutupnya kurang lebih ini takarannya 30 ml. Makanya setiap melakukan pengocoran ataupun penyepraian kita menggunakan 3 tutup ininya, kawan-kawan. Nah, untuk memilih buah-buah yang bagus kita hanya memetik yang hijau ini, tetapi hijau yang sudah tua atau yang sudah keras, kawan-kawan, karena bobotnya akan sangat berat sekali. Nah, seperti ini sudah tua sekali dan bobotnya sangat berat. Seperti ini ada, ini juga, seperti ini dia. Jadi dengan kondisi buah yang setengah matang, artinya yang sudah tua ini dia keras, jadi bobotnya sangat luar biasa seperti ini. Kalau yang ini masih agak kecilan, ini yang bawah-bawahnya ini, kawan-kawan, tapi ini ada yang besar juga. Nah, seperti ini kita petik. Ini juga, ini bisa dilihat. Ini banyak yang sudah besar-besarnya. Seperti ini. Jadi hanya beberapa biji aja sudah 1 genggam seperti ini. Jadi makanya hasilnya cukup banyak kalau cabai merah besar seperti ini dipanen hijau. Jadi kualitasnya sangat super sekali seperti ini. Nah, ini cabai hijaunya kita baru dapat segini. Jadi sangat luar biasa, super ini. Besar-besar seperti ini. Ini baru perkiraan 2 karung lebih nih, kawan-kawan, sama ini. Nah, ini panas sekali ini. Seperti ini. Ini baru jam 8 lewat ini, kawan-kawan, sudah panas kayak begini. Ini baru sekarung kurang ini, tambah ini dah hampirlah 2 karung ini. Kita masih banyak belum metik, kawan-kawan. Mudah-mudahan hasilnya lumayan banyak nantinya. Pemetikan hari ini kita baru dapat 1, 2, 3. Jadi baru dapat 3 karung ini. Belum selesai kita metik, sebelah sananya belum. Nah, ini mudah-mudahan nanti hasilnya lebih banyak daripada pemetikan yang kemarin. Nah, pemetikan yang kemarin dapat 130 kilo. Mudah-mudahan ini ada diperkirakan 4 karung lebih, sekitar 150 lebih, kawan-kawan.